Selamat pagi, siang, malam, dan kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih cara meledakkan viewers atau viewers kita berlimpah ruah tanpa harus beli, tanpa harus ngeluarin duit spesial pun. Penasaran seperti apa ceritanya? Yang pertama adalah tingkatkan interaksi dengan penonton. Jadi kita harus nganggep nih penonton itu penting banget, dan kita harus nganggep penonton itu spesial. Kenapa? Kalau misalkan mereka merasa dispesialin, mereka bakal betah di channel-channel kita. Yang kedua itu adalah retensi penonton. Jadi makin sering kita banyak upload di video mana sih viewers kita dikit, dan di video mana viewers kita adalah banyak. Dari situ kita bisa analisa nih, apakah editingnya, ataukah kontennya, ataukah storytellingnya, ataukah hal-hal yang lain yang menjadi faktor penonton itu malas banget buat ngeliat video kita. Jadi retensi itu kita mempertahankan gimana caranya sih biar penonton itu rata-rata di 50% atau 60% atau bahkan bisa 100%. Kita mempertahankan agar penonton tetap menonton video kita. Jadi nggak cuma pacar doang yang dirawat, tapi viewers juga. Nah, yang ketiga ada provokasi. Provokasi itu gimana caranya kita ngompor-ngomporin orang atau ngompor-ngomporin viewers untuk nonton video kita. Ngerti sendiri kan kalau misalkan karakter orang Indonesia pertama adalah kepo. Jadi perhatikan lingkaran merah. Nah, orang Indonesia tuh pasti ngeklik. Habis itu cara mudah mendapatkan uang. Nah, tuh provokasinya juga bagus banget tuh. Cara mendapatkan jam tayang dengan hanya 4 hari doang. Indonesia suka dengan hal-hal yang provokatif atau hal-hal yang membuat orang itu penasaran. Yang keempat adalah emosi nih. Nah, emosi itu harus dikeluarin sedemikian rupa. Karakter dan penjiwaan harus tetap dimasukkan ke dalam konten. Kenapa? Agar lebih menjiwai dan karakternya dapat banget. Emosi itu bikin channel kita beda banget dan meyakinkan banget. Caranya seperti ini. Gue kemarin makan, enak banget. Dengan seperti ini. Anjir kemarin bro, enak banget gue cobain. Ada bala-bala, ada mie. Wah pokoknya, mantap banget bro. Itu bro, jadi kalau misalnya emosi, itu digunakan sebagai meyakinkan penonton untuk menonton video kita. Nah yang keempat adalah pembeda. Banyak banget video channel-channel untuk makan, B juga channel-channel untuk storytelling, B juga channel-channel untuk jalan-jalan. Jadi kayak gini, walaupun banyak channel-channel yang sama, tapi berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan Hiro Tadara Divan, pasti dia ada gitu kan. Beda halnya lagi kalau misalkan Nadia Oomara, dia pasti bilangnya, ayo wak sekalian, gitu kan ya. Kalau misalkan Nadia Oomara punya khas-khas sendiri dengan bahasa-bahasa daerah dia. Kalau misalkan Hiro Tadara Divan, dia punya keunikannya sendiri-sendiri atau ciri khasnya masing-masing yang membuat orang itu betah dan orang itu bakal ngeklik nih video-video channel teman-teman. Nah yang terakhir, walaupun kita udah pakai gimmick, kita udah pakai provokasi, tapi balik lagi ya, video kita harus informatif dan itu benar-benar realistis atau nggak bohong-bohong deh. Karena kita sebagai konten kreator bertanggung jawab atas konten kita. Takutnya nih ya, gara-gara video kita orang lain berbuat hal-hal yang negatif gitu. Jadi kita harus tetap menanamkan bahwa kita adalah corong bagi orang-orang banyak gitu sih. Jadi kita harus berhati-hati dalam membuat konten. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.